Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi distribusi normal bagian yang pertama. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi peluang variabel acak kontinu dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Lambang untuk variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal bisa teman-teman cermati di sini. Cara membacanya yaitu variabel acak X besar berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma kecil. Sifat-sifat kurva normal atau kurva lonceng atau disebut juga kurva Gauss. Bisa teman-teman cermati di sini. Yang pertama, grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris seperti lonceng. Yang ketiga, nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Yang keempat, memiliki asimptot datar yaitu sumbu X. Dan yang terakhir, luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Dengan demikian, luas daerah yang berada di sebelah kanan sumbu simetri maupun di sebelah kiri sumbu simetri yaitu 1/2. Bentuk umum fungsi peluang. Fungsi peluang variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma kecil didefinisikan sebagai berikut. Teman-teman bisa mencermati di sini. Fx sama dengan Px besar sama dengan X kecil, bisa juga ditulis seperti ini, sama dengan 1 per sigma kecil akar 2pi E pangkat negatif 1/2 dikalikan X dikurangi mu per sigma kecil kuadrat. Keterangannya bisa teman-teman cermati di sini. Peluang distribusi normal. Peluang variabel acak X berdistribusi normal pada interval X besar kurang dari sama dengan X2 dan lebih dari sama dengan X1 adalah P X besar kurang dari sama dengan X2 dan lebih dari sama dengan X1 sama dengan integral dengan batas bawah X1 dan batas atas X2 Fx dx. Fx tinggal kita ganti dengan yang sudah kita bahas tadi. Inilah distribusi normal umum. Untuk meringkas rumus, kita ubah distribusi normal ke distribusi normal baku atau standar, yaitu mu sama dengan 0 dan sigma kecil sama dengan 1, z sama dengan x dikurangi mu dibagi sigma kecil, kemudian kita substitusi ke persamaan di atas. Diperoleh P z besar kurang dari sama dengan Z2 dan lebih dari sama dengan Z1 sama dengan integral dengan batas bawah X1 sudah berubah menjadi Z1 dan batas atas Z2 1 per akar 2pi E pangkat negatif 1/2 Z pangkat 2 dz, di mana Z ini adalah nilai variabel standar. Inilah distribusi normal baku. Tenang teman-teman, untuk menentukan peluang Z kurang dari sama dengan Z2 dan lebih dari sama dengan Z1, ada cara yang mudah dan praktis, yaitu dengan menggunakan tabel distribusi Z atau tabel distribusi normal baku. Bentuk pertama yang akan kita bahas yaitu PZ lebih dari 0 sama dengan PZ lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan luas daerah yang berada di sebelah kanan sumbu simetri. Contoh yang pertama, diketahui Z berdistribusi normal baku. Tentukan nilai peluang Z kurang dari 1,35 dan lebih dari 0.
Langkah menyelesaikan, kita gambar dulu. Karena Z berdistribusi normal baku, maka ini kita mencari luas daerah dari 0 sampai dengan 1,35. Kita gunakan tabel distribusi Z. Tabel yang akan kita gunakan itu luas daerah dari 0 sampai dengan Z. Cara menentukan, kita cari angka pada Z, ini 1,3. Kemudian pada baris pertama kita cari angka 5 sehingga diperoleh hasil 0,4115. Jadi peluang Z kurang dari 1,35 dan lebih dari 0 sama dengan 0,4115. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui Z berdistribusi normal baku. Tentukan nilai peluang Z kurang dari 2,15 dan lebih dari 1,00. Cara menyelesaikan, kita gambar dulu. Kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Peluang Z kurang dari 2,15 dan lebih dari 1,00 itu sama dengan peluang Z kurang dari 2,15 dan lebih dari 0 dikurangi peluang Z kurang dari 1,00 dan lebih dari 0. Kita gunakan tabel distribusi Z. Kita tentukan dulu 2,15 diperoleh hasil yaitu 0,4842. Kemudian kita tentukan yang kedua yaitu 1,0 pada baris pertama kita cari angka 0 diperoleh hasil 0,3413. Kita masukkan, kemudian kita hitung sama dengan 0,4842 dikurangi 0,3413 sama dengan 0,1429. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 0,1429. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Diketahui Z berdistribusi normal baku. Tentukan nilai PZ lebih dari 2,27. Cara menyelesaikan, kita gambar dulu. Karena luas daerah di sebelah kanan ini adalah 0,5, maka PZ lebih dari 2,27 sama dengan 0,5000 dikurangi peluang Z kurang dari 2,27 dan lebih dari 0. Kita gunakan tabel distribusi Z. Kita tentukan angka 2,2, kemudian pada baris pertama kita cari angka 7 diperoleh hasil 0,4884. Kemudian kita tuliskan di sini diperoleh hasil PZ lebih dari 2,27 sama dengan 0,5000 dikurangi 0,4884 sama dengan 0,0116. Jadi peluang Z lebih dari 2,27 sama dengan 0,0116. Kita lanjutkan bentuk yang kedua yaitu PZ kurang dari 0 sama dengan PZ kurang dari sama dengan 0. Ini merupakan luas daerah yang berada di sebelah kiri sumbu simetri. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, diketahui Z berdistribusi normal baku. Tentukan nilai PZ kurang dari 0 dan lebih dari negatif 1,32. Cara menyelesaikan, kita gambar dulu. Peluang Z kurang dari 0 dan lebih dari negatif 1,32 ini sama dengan peluang Z kurang dari 1,32
dan lebih dari 0. Karena kurva berdistribusi normal, maka luas daerah yang berada di sebelah kiri sumbu simetri akan sama dengan luas daerah yang berada di sebelah kanan sumbu simetri. Kita gunakan tabel distribusi Z. Pada kolom Z kita cari angka 1,3, kemudian baris pertama kita tentukan angka 2, ternyata diperoleh hasil 0,4066. Jadi peluang Z kurang dari 0 dan lebih dari negatif 1,32 sama dengan 0,4066. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui Z berdistribusi normal baku. Tentukan nilai P Z kurang dari negatif 1,30 dan lebih dari negatif 2,23. Kita gambar dulu. Peluang Z kurang dari negatif 1,30 dan lebih dari negatif 2,23 sama dengan peluang Z kurang dari 2,23 dan lebih dari 1,30. Sama dengan peluang Z kurang dari 2,23 dan lebih dari 0 dikurangi peluang Z kurang dari 1,30 dan lebih dari 0. Kita gunakan tabel distribusi Z. Langkah pertama kita tentukan dulu pada kolom Z yaitu 2,2, kemudian baris pertama ini kita cari angka 3, ternyata diperoleh hasil 0,4871. Langkah berikutnya pada kolom Z kita tentukan angka 1,3, kemudian pada baris pertama kita cari angka 0, ternyata diperoleh hasil 0,4032. Tinggal kita substitusi sama dengan 0,4871 dikurangi 0,4032 sama dengan 0,0839. Jadi peluangnya sama dengan 0,0839. Bentuk yang ketiga yaitu peluang Z kurang dari B dan lebih dari A untuk A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Perhatikan contoh berikut. Diketahui Z berdistribusi normal baku. Tentukan nilai peluang Z kurang dari 1,32 dan lebih dari negatif 2,30. Cara menyelesaikan kita gambar dulu. Untuk menentukan luas daerah yang diarsir, maka caranya peluang Z kurang dari 1,32 dan lebih dari negatif 2,30 sama dengan peluang Z kurang dari 0 dan lebih dari negatif 2,30 ditambah peluang Z kurang dari 1,32 dan lebih dari 0. Kemudian kita ubah sama dengan peluang Z kurang dari 2,30 dan lebih dari 0 ditambah peluang Z kurang dari 1,32 dan lebih dari 0. Kita gunakan tabel distribusi Z. Langkah pertama kita tentukan dulu pada kolom Z yaitu 2,3. Kemudian baris pertama kita cari angka 0, ternyata diperoleh hasil 0,4893. Langkah berikutnya kita tentukan pada kolom Z yaitu 1,3, kemudian baris pertama yaitu angka 2, diperoleh hasil 0,4066. Tinggal kita masukkan dan kita selesaikan, diperoleh hasil 0,8959. Jadi luas daerah yang diarsir sama dengan 0,8959. Contoh berikutnya,
Diketahui Z berdistribusi normal baku dan nilai P, Z kurang dari A dan lebih dari 0 sama dengan 0,3888. Tentukan nilai A. Kita gambar dulu. Peluang Z kurang dari A dan lebih dari 0 sama dengan 0,3888. Dengan menggunakan tabel distribusi Z, kita cari angka 0,3888. Kita tarik ke sebelah kiri dan ke atas, ternyata diperoleh hasil 1,22. Jadi nilai A sama dengan 1,22. Contoh berikutnya, diketahui Z berdistribusi normal baku dan nilai P Z lebih dari A sama dengan 0,0096. Tentukan nilai A dan A lebih dari 0. Cara menyelesaikan, kita lihat gambar yang ada di sini. P Z lebih dari A itu sama dengan 0,5 karena luas daerah yang berada di sebelah kanan sumbu simetri ini adalah 0,5 dikurangi P Z kurang dari A dan lebih dari 0. Tinggal kita masukkan P Z lebih dari A, kita ganti dengan 0,0096. Kemudian yang lain tetap kita tulis. P Z kurang dari A dan lebih dari 0 sama dengan 0,5000 dikurangi 0,0096 sama dengan 0,4904. Untuk menentukan nilai A, kita cari pada tabel distribusi Z 0,4904. Kemudian kita tarik ke kiri dan ke atas, diperoleh hasil 2,34. Jadi nilai A sama dengan 2,34. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.